Saya sangat besar. Apa yang akan kamu pikirkan ketika melihat orang ini di jalan? Saya yakin jawabannya mungkin ada sesuatu yang benar-benar salah dengan mereka. Ketelanjangan terang-terangan seperti ini sekarang sudah menjadi hal yang sangat biasa di acara-acara gay pride seperti ini. Dan ada sesuatu tentang hal ini yang benar-benar tidak waras. Ini tidak dapat diterima. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan pride itu sendiri. Saya sepenuhnya mendukung orang-orang untuk melakukan apapun yang mereka inginkan di privasi rumah mereka, dan tidak menceritakannya kepada siapapun. Bulan Gay Pride sudah berakhir, dan jika Anda tidak ingin melihat ketelanjangan pria yang tidak terkendali, maka lewati saja video ini. Anda tahu, saya sepenuhnya mendukung orang-orang untuk bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di privasi rumah mereka. Tapi saya tidak setuju jika mereka memaksakan itu pada saya. Dan saya jelas tidak setuju jika mereka memaksakan perilaku seksual mereka yang sangat-sangat tidak nyaman, tidak mengenal batas, dan tidak pantas itu pada anak-anak kecil. Hanya untuk membuktikan suatu hal, yang menurut saya pada titik ini kita semua bisa mengakui, telah menjadi inti dari Gay Pride. Bukan. Itu bukan tentang merayakan cinta. Ini telah menjadi sesuatu yang tidak waras. Dan saya pikir video ini cukup menjelaskan itu. Saya sangat Saya sangat. Jadi, selain fakta bahwa pria ini jelas-jelas penari yang sangat berbakat, luar biasa, bagus untuk dia. Video ini muncul di beranda saya dengan seseorang menulis, "Ini tidak normal. Tidak peduli seberapa sering Demokrat mencoba memberitahumu bahwa ini normal." Dan saya menonton ulang video ini, oke, tanpa melihat tariannya. Memikirkan tentang apa yang akan kamu pikirkan sebagai manusia normal yang belum pernah mendengar tentang semua kegilaan gay? Apa yang akan kamu pikirkan jika kamu melihat orang ini di jalan? Saya percaya jawabannya mungkin adalah ada sesuatu yang benar-benar salah dengan mereka. Tanpa musiknya. Jika kamu melihat seseorang melakukan ini di jalan tanpa konteks apapun, kamu pasti akan mengira ada sesuatu yang salah dengan mereka. Sekarang, alasan aku membuat video ini sebenarnya karena aku kebetulan menemukan sesuatu yang diposting oleh Chicks on the Right. Sekarang, aku sebenarnya tidak bisa menunjukkan video ini kepadamu. Karena tingkat ketelanjangannya benar-benar gila. Tapi aku akan menampilkannya supaya kalian bisa melihatnya sendiri, dan silahkan cek sendiri kalau kalian mau trauma seumur hidup. Ini adalah postingan dari Chicks on the Right, 30 Juni. Mereka benar-benar beberapa spesimen manusia paling menjijikan yang pernah aku lihat. Dan malu pada para orang tua yang membiarkan anak-anak mereka terpapar oleh mereka. Video ini adalah video lengkap tentang pria-pria yang berjalan benar-benar telanjang bulat. Dan ada anak-anak di dalam adegan tersebut. Sekali lagi, jika kamu tertarik melihat beberapa pria paling jelek berjalan telanjang, itu urusanmu. Jelas, ini adalah parade Pride. Tapi ini bagian yang ingin aku tunjukkan padamu. Apakah ini anak-anakmu? Apakah ini anak-anakmu? Ya. Apakah kamu oke dengan ketelanjangan ini? Tidak. Ada anak-anak, sungguh. Ya Tuhan, maaf, saya minta maaf. Lihat, ini maksud saya. Oke, jangan lihat. Semua orang jangan lihat. Dan setelah saya menonton video itu, saya sadar bahwa ketelanjangan seperti ini sudah menjadi hal yang biasa di acara-acara gay pride seperti ini sekarang. Dan ada sesuatu tentang hal ini yang benar-benar sinting. Ini tidak bisa diterima. Ini sama sekali tidak bisa diterima dalam keadaan apapun. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan pride itu sendiri. Tidak ada. Saya sepenuhnya mendukung orang-orang untuk melakukan apapun yang mereka inginkan di privasi rumah mereka, dan tidak memberitahukannya kepada siapapun. Selama itu pantas dan legal. Silakan saja, nikmati. Tapi jangan berpikir bahwa ketelanjanganmu adalah sesuatu yang harus dilihat semua orang. Misalnya, kita tinggalkan dulu topik gay pride sebentar. Bagaimana perasaanmu jika kamu sedang berjalan di jalan dan melihat pasangan hetero melakukan itu? Bagaimana perasaanmu tentang hal itu? Aku bisa bilang bahwa aku akan merasa sangat tidak nyaman secara umum. Jika aku sedang berjalan di jalan dan seseorang lewat di depanku tanpa busana, menurutku itu bukan hanya pelanggaran terhadap sensitivitasku sendiri, tapi juga tindakan yang memang tidak senonoh. Namun entah bagaimana,
Mereka berhasil memasukkan kebanggaan gay mereka ke dalam hal ini. Dan sebagian besar orang gay yang waras yang aku ajak bicara benar-benar menentangnya. Tapi hal itu masih saja terjadi sekarang. Dan inilah yang mereka ingin kita rayakan. Dan tidak adanya batasan ini jauh melampaui sekedar tindakan telanjang yang aneh dan berpakaian tidak pantas. Ini adalah perayaan terorisme atas nama Pride, bukan? Kamu melihat semua bendera pelangi di sini. Lalu ada perayaan terorisme di depanmu, seolah-olah ini benar-benar normal. Ini tidak normal. Tidak pernah normal untuk merayakan segala bentuk terorisme. Memang tidak seharusnya begitu, dan sebenarnya aneh rasanya berparade di jalan sambil membicarakan preferensi seksualmu. Itu adalah hal yang aneh untuk dilakukan. Sekarang, sekali lagi, apakah saya berpikir bahwa gerakan gay tidak melakukan banyak hal besar untuk memungkinkan orang mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam hidup mereka? Tapi saya hanya ingin menunjukkan kontrasnya kepada Anda sebentar. Ini adalah parade kebanggaan pertama pada tahun 1970. Kamu tidak harus menjadi gay untuk menyukainya. Orang-orang terlihat biasa saja dan merayakannya. Dan itu bagus. Bagus untukmu. Luar biasa. Itu benar-benar berbeda dengan yang ini. Benar-benar berbeda dengan yang ini. Di sini ada seorang pendeta dan ada 2 orang di sini melakukan sesuatu yang sangat tidak pantas secara sosial. Kamu tidak akan melihat hal seperti ini di lingkungan normal dalam situasi lain. Dan kemudian, lalu ada cerita-cerita aneh lain seperti ini. Ya, itu. Kamu membacanya dengan benar. Aku menularkan HIV ke sekitar, mungkin lebih dari 200 orang. Tunggu sebentar, aku mau nyalain rokokku dulu, dan aku mau ambil, oke? Soalnya aku nggak punya banyak waktu, karena aku ada urusan yang harus dikerjakan. Mungkin suami seseorang. Tapi oke, karena aku benar-benar nggak peduli. Aku nggak peduli sama sekali perasaan orang lain, karena siapa yang mau ngatur aku? Jadi ya, maksudku, Menurutmu itu normal gak sih buat muncul di internet dan bilang ke seluruh dunia kalau kamu sudah menularkan penyakit yang mengancam nyawa ke 200 orang? Bahwa kamu sebegitu suka bergonta-ganti pasangan dan kamu gak peduli, karena aku juga gak peduli perasaan orang lain. Itu aneh banget. Itu salah. Itu bukan perilaku sosial yang normal. Dan ada sesuatu tentang gerakan ini yang membuat orang merasa bebas bertindak sesuka hati. Karena mereka melakukannya dengan dalih, kamu harus mendukung Pride. Tidak, tidak, aku tidak harus. Dan aku menolaknya. Tentu saja, silahkan. Nikmati kebebasan seksualmu. Aku sangat-sangat senang bahwa orang-orang di luar sana yang tidak menganut kepercayaan agama tertentu punya kemampuan untuk mengekspresikan diri mereka selama itu masih dalam ranah dan batas-batas kepantasan. Itu saja. Hanya itu yang aku minta. Tidak pantas menularkan penyakit kepada 200 orang dan merasa bangga karenanya. Tidak pantas berdiri di depan orang yang religius dan memamerkan seksualitasmu. Tidak pantas menari telanjang. Tidak pantas berjalan di luar tanpa busana. Hal-hal seperti ini tidak pantas. Titik. Sederhana, mudah, tidak sulit untuk dipahami. Tidak pantas merayakan terorisme. Selesai. Mudah, sederhana, tidak rumit. Jadi, saya rasa bagus juga kalau bulan kebanggaan guys sudah berakhir. Katakan pendapatmu di kolom komentar, dan terima kasih atas penilaianmu tentang hal ini.